Ini sebenarnya ngomongin apa sih? Nah ini, domain satu misalnya security, ada statementnya 1.1. Design secure access to our resources. Ini ngomongin apa? Access control management, single account, multiple account, federated user, IAM, global infrastructure, security best practice, less privilege, plus AWS responsibility model. Ini tadi udah kita bahas ya, responsibility model salah satunya. Nah ini skill-skillnya apa? Teman-teman harus tahu IAM user, root user itu untuk apa, NFA, kemudian IAM user, group role, SDS, kemudian SCP untuk multiple AWS account. Nah ini apa? Ini udah dikasih apa ya? Kisi-kisinya lah, kisi-kisinya. Nah ini tadi teman-teman print ini tempel di kamar gitu ya, tinggal checklist aja. Oh ini udah fasih gitu ya, ini udah fasih gitu. Tinggal dicentang-centang aja. Ini teman-teman jadi progres. Nah ini saya sangat sarankan teman-teman mulai dari sini. Oke, kalau bingung mau dari mana, nah ini udah ada panduannya. Tinggal di checklist aja nanti teman-teman progresnya seperti apa. Misalnya teman-teman, lemah di high performing misalnya, nah ini ngomongin apa? Oh ini ngomongin storage, performance storage. Storage-nya apa dibahas? S3, IFS, EBS, itu aja. Jangan di luar dulu dari 3 ini misalnya, karena yang diujikan cuma 3 ini. Kemudian compute-nya ngomongin apa? Compute service, use case-nya apa? Misalnya kalau saya untuk batch process, untuk machine learning, serverless, apa yang dipakai gitu, auto scaling dan seterusnya. EKS, ya, orchestration tools untuk containernya masuk juga. Nah ini teman-teman baca sampai bawah. Ini dulu baca dulu. Ini apa? Yang pertama. Oke, sudah sampai di sini. Nah, sekarang teman-teman kalau saya mau schedule exam gimana? Nah, ini nih. Ya, diingat-ingat teman-teman nanti supaya karena kan teman-teman schedule kalau saya ujian itu saya belum siap, saya udah schedule duluan. Karena kalau saya nggak schedule, saya nggak siap-siap terus gitu. Jadi ketika saya schedule udah ada tanggalnya, ya saya udah emak itu, jadi saya mesti dipaksa belajar karena kalau enggak ini bisa molor gitu. Nah schedule-nya gimana? Ini teman-teman sign dulu. Teman-teman perlu bikin akun di aws.training, harusnya udah ya, karena udah pernah ikut training kan, udah ada akunnya di sini, tinggal nanti sign in aja. Yang ikut pelatihan ini sudah terregister kan? Iya, aws.trainingnya ya. Ini kan kita lagi login ke aws.training, itu udah ke platformnya, platform untuk registrasinya sudah. Jadi saya pakai SSO. Oh sorry, salah. Atau kalau teman-teman punya skill builder, ini teman-teman juga bisa pakai skill builder. Udah ada kan ya skill buildernya? Untuk lab itu juga skill builder sebenarnya. Ya, jadi bisa yang sanggup pakai skill builder aja. Nah, kalau bisa teman-teman ID-nya hati-hati. ID ini kan akan terbawa untuk sertifikatnya teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalnya pakai email kantor, hati-hati jangan sampai kehilangan aksesnya. Karena ini kan sertifikat kan nempel di pribadi ya. Gitu. Biasanya yang sering lupa itu kalau kita pindah kantor atau pindah email itu sulit tuh ngetransfernya, harus open ticket ke support gitu, untuk transfer sertifikatnya. Bentar, saya karena pakai incognito ya, saya coba buka di yang lain. Nah, sudah masuk ke aws.training, saya udah login, kemudian kita ke ini certification nih, ke menu certification. Kemudian go to your account certification-nya, nanti akan diarahkan ke namanya short metric. Nah, ini akun kita nih, kalau teman-teman belum bikin dulu untuk akun. Sebenarnya bukan bikin sih, nanti dia akan nge-link gitu, tapi dia login dulu dari aws.training. Nah ini akun certification saya. Dan ini dashboard lah ya. Ini dia kasih tahu saya ini sertifikasinya mau habis nih 11 Desember nih, saya harus ujian nih sebentar lagi gitu. Ini ada 2 sertifikasi yang expire.
Nah, teman-teman bisa lihat profile, kemudian exam history, kalau teman-teman sudah banyak nanti dilihat di sini. Nah, nanti sertifikatnya juga di sini, ada achieve certification, ada digital badges juga yang bisa di-share. Tapi fokusnya misalnya teman-teman mau register exam, klik ini. Oke. Nah, di sini belum ada schedule exam yang saya punya. Kalau udah registrasi, di sini ada schedule examnya. Jadi ya, teman-teman misalnya mau ujian 1 minggu lagi, nanti ini muncul di sini. Tapi ini saya belum registrasi, belum schedule exam. Nah, gimana cara schedule-nya? Teman-teman sebenarnya bisa pilih yang bawah nih, eligible exam. Kemudian ini misalnya teman-teman mau pilih apa? Certified Solution Architect Associate. Nah ini, schedule with person fee. Klik. Nah, nanti akan diarahkan ke person view ya. Ini teman-teman pilih nih, mau yang di testing center atau yang online. Testing center atau online. Nah, misalnya online ya, kita klik online. Nah, ini ada sistem tes dulu. Ini tricky ya teman-teman. Teman-teman mesti run dulu sistem tesnya di laptopnya. Harus ada yang webcamnya, audionya aman, semuanya. Ini dites dulu di sini. Kemudian testing space-nya. Nah, testing space-nya itu harus di ruang private. Maksudnya nggak bisa di kayak gini, kemudian pintu itu ada orang lalu lalang di situ, itu nggak bisa. Jadi harus di kamar, terkunci, tertutup, nggak boleh ada orang masuk-masuk gitu ya. Karena di satu tempat di ruangan, tapi modelnya kayak gini, cuman ruangan itu steril. Nggak bisa. Jadi nggak boleh. Harus individu. Iya, nggak boleh ada orang lain di situ. Di kamar sendiri. Betul, di kamar sendiri-sendiri dan jangan sampai kamar itu nanti ada anak kita masuk gitu ya. Itu ketika ada orang yang masuk itu bisa langsung dikembali. Gitu. Okay. PPID. Jadi make sure teman-teman di kantor misalnya, kantor kalau kubikel ya nggak bisa. Karena kan di belakang ada lalu lalang, depan ada lalu lalang. Di kantor ruang meeting khusus gitu ya, ini pintunya jangan dibuka-buka karena once dia dibuka ada suara itu dia langsung udah curiga. Oke. Siapa yang curiga? Yang curiga itu proktor namanya. Proktor itu yang ngawasin kita. Ngawasinnya dari mana? Dari webcamnya. Yang ngawasin itu orang. Orang, bukan mesin, bukan AI, orang. Ada satu orang yang dedicated buat ngawasin. Orang AWS juga? Bukan, orang yang testing center ini. Oh, beda. Mayoritas dia di India. Aca-aca Nah, yang lebih pressure-nya adalah dia bisa lihat kita karena dia ada webcam kan. Kita nyalain webcam. Dia bisa lihat kita tapi kita nggak bisa lihat dia. Oke. Nah, oke, itu ya. Oke, jadi kita sekarang ujian kayak gini. Ini laptopnya kita, kemudian kita ujian kayak gini. Laptop kita nggak boleh kecolok ke eksternal monitor, hanya boleh kabel power saja. Jadi Mereka USB. tahu. Hah? Mereka tahu. Tahu. Taunya gimana? Harus diputar dan difoto kameranya. Jadi sebelum ujian kita harus foto pakai mobile dulu, lingkungan kita kanan, depan, kiri, belakang, difoto dulu. Dia akan review, approve nggak? Kalau approve baru dilanjut ke proses mau mulai ujiannya. Itu sebelumnya kita difoto dulu, kita perlu foto dulu. Loh, berarti ujian ini tidak bisa serentak. Serentak bisa aja, cuma ruangannya beda-beda. Ruangannya beda-beda. Oh berarti buka kameranya. Iya kan mau Serentak nggak masalah. Kan karena apa? Karena dia juga nggak tahu kita itu satu tim atau enggak, kita itu satu kantor atau enggak, dia nggak tahu. Yang dia tahu adalah kita ini as a individu. Gitu. Nah, sebelum mulai kita disuruh foto dulu environment sekitar, pintunya mana, kacanya mana, dan seterusnya. Nah, itu difoto kanan kiri semuanya, pokoknya 360 difoto. Oke, udah. Nanti dia review, valid atau enggak nih, bisa atau enggak lanjut untuk ujian. Kalau lanjut bisa ujian, silakan. Nah, pada saat moto itu, ya tadi kabel-kabel itu kalau di depan ada monitor, ini kabel itu harus dilepas. Oke, semua kabel harus dilepas, USB dilepas kecuali kabel power doang. Pada saat ujian, yaitu sebelum kalau udah aman udah ada. Pada saat ujian, kita lagi asik-asik kita lagi pusing-pusing ngerjain soal. Tiba-tiba dia ngomong bahasa Inggris. Karena dia di sana kan, bukan di kita, bukan orang kita. Dia ngomong, tolong diputar kameranya. Saya mau lihat lingkungan sekitarnya. kamera laptop.
angkat laptopnya putar begitu. Gitu ya. Karena dia mau tahu, dia random check, mau tahu jangan-jangan kita ada contekan di sebelah sini gitu ya, atau monitor gitu, jadi dia cek gitu. Berarti jelas nggak bisa dalam satu ruangan bersamaan. Nggak bisa, makanya tadi Harus individu. harus individu. Oke. Nah itu, jadi itu lumayan mengganggu menurut saya kalau ujian online. Kenapa? Saya lagi fokus baca soal, tiba-tiba disuruh itu bagi saya buyar, gitu, buyar. Jadi itu nggak enaknya online ya. Dan apa? Mereka lebih bawel. Bawel itu apa? Saya kerjain ujian begini. Kan saya sambil kerjain itu pusing ya. Saya sambil tangkap ya. Gini. Dia bilang nggak boleh. Tangan saya harus dipinggirin. Kenapa? Karena bagi dia takutnya saya punya alat komunikasi yang saya tutupin begini. Oke? Jadi benar-benar itu pressure. Jadi apa? Maksudnya hal-hal yang kayak gitu sebenarnya harusnya itu kan distraction ya. Ya harusnya nggak kita pikirin. Tapi kalau online kayak gitu. Jadi hati-hati. Benar-benar kita harus kita meleng begini aja itu mereka udah curiga. Terus kalau mau 2 jam ya, saya kan 2 jam. Izin ke toilet bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Once teman-teman nggak terlihat di webcam itu mereka bisa invalid ujiannya, gitu. Oke? Itu pressure-nya ujian online. Tapi ya sebenarnya gini, kalau testing center itu tergantung proktor di lokalnya sana. Jadi saya ada testing center ya, merek PTA lah gitu. Mereka ada yang jaga tuh, ada yang jagain. Kalau di Surabaya di mana? Kita sebenarnya bisa. Nah ini ya. Nanti sebenarnya gini. Nah ini nanti kita lihat ya penjadwalannya. Tapi nanti lokasinya itu nextnya ada lokasinya. Tapi ini gitu. Jadi situasinya kayak gitu teman-teman. Jadi online itu yang pertama connectivity ya harus stabil. Connectivity stabil, internet harus stabil. Connectivity harus stabil, kemudian environment-nya harus tertutup, kemudian tadi dia akan melakukan random check pengecekan, gitu. Itu. Nah, belum lagi yang lain kayak foto ID gini-gini teman-teman harus siapin dan jangan mepet ya, karena untuk ngecek tadi itu perlu waktu. Jadi kalau teman-teman jadwalkan jam 9, jangan jam 9 kurang 5 baru login gitu, jangan. Itu sampai remote laptop ya? Dia bisa remote laptop. Sebenarnya bukan nggak bisa, karena waktu kita muncul, waktu aplikasi kita, laptop kita nih, waktu kita ujian itu cuma muncul satu aplikasi doang nutupin semuanya. Jadi bukan browser base yang kita bisa alt-tab gitu, nggak bisa. Yaitu ke-lock semuanya. Terus kalau dual monitor masih tadi nggak bisa. Dual monitor dia akan cek, nanti random cek, dan itu kabelnya harus cabut. Nah, laptopku gak isi. dan harus ada webcamnya ya teman-teman, hati-hati. Audionya juga nanti dicek. Nah ini misalnya next ya, oke saya udah cek lah, udah run system test, udah aman misalnya. Oke, nah ini teman-teman lihat ya, saya mau registrasi apa English lah, kemudian saya next di sini. Indonesia. Indonesia. Nah ini biasa lah, ini cek aja ya, nah, teman-teman kalau mau semua baca. Oke, ini cek, policy, cek semua. Kemudian translation policy udah, terus next agree. Nah ini proktor nih. Nah ini proktornya. Proktornya kita prefer apa? Inggris lah ya, nggak ada bahasa Indonesia. Oke. Next misalnya. Nah ini saya mau apa? Ini time zone-nya Jakarta ya. Jam 7, oke. Nah kita select sekarang. Misalnya kalau online relatif lebih gampang. Kenapa? Mereka available 24x7. Jadi waktunya lebih fleksibel. Testing center lebih rumit. Kenapa? Karena mereka terbatas kalau testing center tuh, dan rebutan sama orang lain. Nah ini saya cuma jadwalin tanggal 23 udah bisa nih. Ini hari apa? Rabu. Besok nih yang mau ujian udah bisa nih. Iya saya. Wali perih. Ini jangan pilih misalnya 23. Nanti ada opsinya. Saya mau ada berapa?
ketika kawin yo. Siapa? Oke, ini di pagi, di noon atau di malam, ini teman-teman bisa pilih, misalnya ini saya ya malam lah ya, ini 24 jam. Saya misalnya jam 8.30 sampai 11.20, oke. Teman-teman lihat, sebenarnya nih, nanti saya kasih tahu ya. Kalau teman-teman lihat, ini kan 8.30 sampai 11.20. Ini saya itu 2 jam lebih, kenapa? Karena saya request accommodation. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia ini dikasih benefit apa? Kita non-native English speaker, kita dikasih waktu tambahan 30 menit. Jadi dari 2 jam itu kita dikasih waktu tambahan 30 menit untuk cover language barrier-nya itu. Gitu. Ya, jadi teman-teman yang misalnya bahasa Inggris nggak usah khawatir, ada 30 menit lumayan lah untuk translate. Ya pasti khawatir kan. Oke. Jam ya buat Coba tampilannya, sebentar. Kita bisa lihat sih. Gue gabut. Saya gak lulus piye? Balik. Coba. Berarti ki orang di ini UJS. Ini kayak gini tampilannya. Nah, persis kayak gini. Nih, kayak gini. Ini satu layar menutupi. Oh, suatu screenshot ya. Cakir awak gawe. Nih. Jadi ini ya teman-teman, ini nama ujiannya, ini nanti soalnya di sini, jawabannya di sini, terus ada previous, ada next. Ini untuk kalau apa mau lanjut ke soal berikutnya, mau ulang ke soal berikutnya. Ini ada berapa time remaining-nya di kanan atas, kemudian ini soal berapa dari berapa. Gitu. Ini contohnya kayak gini. Nah, ini semua satu screen, ini nutupin. Oke, teman-teman lihat aja di pesan film. Itu nanti nggak bisa misalnya kita soal satu sulit nih, kita langsung loncat soal nomor 65. Di AWS bisa kayak gitu. Jadi kita bisa jam terus kita balik lagi bisa. Tapi kalau provider yang lain, kalau Cisco ya, saya tahu ujian Cisco nggak bisa. Jadi once udah kita next, kita nggak bisa previous, udah lewat gitu ya. Tapi di AWS masih bisa. Dan di AWS sebenarnya bisa kita flag, bisa kita tanda, bisa kita nggak yakin, ini kita bisa flag. Tapi jangan banyak-banyak. Nanti kalau nggak yakin semua, kita di akhir reviewnya yang repot ya. Karena kalau kita flag semua, nanti di akhir kita harus apa? Ngecek satu-satu lagi. Jadi sebijak mungkin menggunakan flagnya itu. Oke. Nah, misalnya saya dengan jadwal ini saya atau saya explore more time nih, teman-teman bisa lihat di sini pilihan opsinya nih. Itu kapasitasnya. Ini waktunya. Misalnya saya milih jam berapa nih? 13.15 lah ya gitu. Nanti dia akan ngatur sendiri 13.15 sampai jam 11.05. Gitu. Oke. Saya book this appointment. Oke, nah ini ya, ini chartnya exam saya, lengthnya 170 menit, lihat ya, nambah kan? Tadi 130, berarti nambah 40 menit ya? Ya lumayan tuh, tambah 40 menit. Nih, karena saya punya extra time. Itu otomatis. Ya, harus di requestnya dari sini. Nih ya, bentar ya. Teman-teman harus request. Kalau nggak request dia nggak otomatis. Berarti kita ada waktu hampir 3 jam ya. Yes, betul, hampir 3 jam. Nanti ya, ini sessionnya kayaknya bentrok. Jadi saya kasih dulu. Ya jam kerja ya muat aja. Nah, ini kita lanjut dulu ya. Nanti yang accommodationnya saya kasih lihat. Sudah, ini. Nah, ini proceed to check out. Ini harganya ya. Ini harganya segini, ujiannya segini. Ini appointment time-nya. Kemudian proceed to check out. Yes. Nah, ini nanti masukin vouchernya di sini. Nih. Nanti vouchernya. Nanti once ada vouchernya, teman-teman apply, nanti dia akan menyesuaikan dengan vouchernya. Nanti tinggal payment. Oke. Payment next berhasil. Nanti kalau udah Bayar. Yo gak usah we. Kalau udah nanti muncul di sini, history kita. Nah, nanti muncul di sini schedule exam. Di Kalau udah kartu kredit berhasil. ya?
gitu. Tapi Pak Kadi saya. Nah, itu teman-teman, nanti ada resipnya di sini kalau mau klaim-klaiman, ini ada resipnya di sini teman-teman bisa lihat, ada exam history-nya juga itu. Nah, itu ya, ini person view-nya. Nah, kemudian tadi request-nya di mana? Request-nya itu sebenarnya di sini. Ini teman-teman ke profile kalau misalnya. Enggak, bukan. Exam registration. Enggak juga. Nah, ini nih. Request exam accommodation before scheduling your exam. Jadi before-nya ya, jangan udah scheduling baru minta, enggak. Jadi ini. Nah, di sini. Request accommodation. Saya udah request nih 30 menit. Jadi teman-teman tinggal klik ini accommodation-nya. Nah, ini. Nanti tinggal create. Jadi saya karena udah, jadi nggak bisa lagi, tinggal create. Oke? Dia sampai ke stage. Iya, saya nggak Jadi kalau masalah. kita lagi jadi 1 jam gitu ya. Mereka lulus sih dia. Oke? Balik sertifikat. Balik nggak iso. Gitu. Teman-teman. Mereka lulus sih wes mas. Ya wes. Nah, Gua duit. nanti waktu ujiannya jangan lupa tadi bawa identity ya, SIM, KTP, karena nanti dia perlu di-scan, perlu ditunjukin. Dan handphone itu agak tricky juga, nggak bisa terlalu dekat tapi juga jangan jauh-jauh. Kenapa? Nggak boleh terlalu dekat, tentu dia kan nggak boleh ya kita bawa handphone kan gitu. Jadi harus agak jauhan. Tapi jangan jauh-jauh juga. Kenapa? Karena kalau putus koneksi, proktor kita itu telepon ke nomor handphone kita. Bahasa Inggris. Iya. Oh, jawab apa? Jawaban halo. Video call tenang lah video kan. Jadi sebenarnya lebih tegang komunikasinya ya, daripada ujiannya ya. Terus mudah-mudahan nggak ada telepon deh. Mudah-mudahan nggak ada telepon lah ya. Atau kalau nggak WA aja lah ya. Gitu. WA. Langsung dulu. No like that. Pengen ngomong. Jadi ada kondisi di mana kita putus koneksi, dia perlu telepon kita konfirmasi. Karena kalau nggak diangkat juga dia anggap itu invalid. Gitu. Ya, jadi itu teman-teman. Tricky-nya adalah connectivity, teman-teman perlu pikirin, environment. Kemudian during exam juga itu mereka akan banyak utak-utik lah gitu, suruh ngecek kanan kiri dan seterusnya. Itu challenge ya. Yang lain sih harusnya udah aman. Ini tinggal schedule aja di sini. Nanti teman-teman tinggal lihat ya exam story-nya kalau ada. Gitu. Ini juga nanti sertifikat bisa lihat di sini. Ini PDF-nya. Ya ini teman-teman bisa dapat di database juga. Nah yang menariknya ya, kalau teman-teman nih ujian lulus, nanti teman-teman tuh dapat voucher 50% juga. Nih untuk ujian berikutnya. Kalau nggak lulus. Kalau nggak lulus nggak dapat. Nggak ini. Jadi kalau lulus ini dapat 50% exam untuk nextnya. Gitu. Sertifikat itu ada masa berlaku. Ada 3 tahun. Kayak tadi kan saya ini udah dikasih tahu ya, ini udah mau expired nih Desember nih. Desember nanti udah expired, saya perlu ujian lagi. Gitu. Dan enaknya kalau gini, misalnya saya 2 expired ini, saya ujian 1 aja nih yang profesional, yang bawahnya ikut ke update. Nah, tapi kalau yang atas ya, saya ujian yang atas, bawah ke update. Tapi nggak bisa kayak yang bawah, atas ke update nggak bisa. Yang paling sulit. Iya. Gitu. Terus apa lagi? Udah. Nah ini juga tadi request exam organization udah registernya nanti itu ke person view. Teman-teman perlu cek dulu environment-nya, network-nya, laptop-nya. Begitu. Bisa dari yang kredit gak? Mereka lulus sih. Kalau nambah akomodasi itu tambah sulit tambah nol mbak. Bahasa Inggris itu nggak masalahnya.
Iya. Masalahnya di situ. Sosik kan. Iya, Jadi bahasa Inggris. komunikasi. Iya, Tapi- ada. Iki bosok Acak wong India nyanyi iku. ngono Aneh ae. yo. Bosone. Kasih aja. Nah. Oh iya, di lokasi ya? Ya. Oh iya benar-benar. Bentar. Di Malang enggak ada, Pak? Bentar ya, saya nggak hafal. Ya. Like kan Indonesia iki. Kalau tadi kan itu kan online ya. Kalau online kan apa? Nggak perlu kita tahu testing centernya di mana. Nah ini kalau kita pilih yang in person ya. Like iki bahasa Indonesia. Tapi bahasanya tetap bahasa Inggris. Ujiannya Soalnya tetap bahasa Inggris, tapi yang jaga Yang nanti jaga bahasa. Indonesia. Nah enaknya kalau sampingmu loh. kalau di testing center itu, kalau di testing center itu enaknya kita tinggal nego sama proktornya aja. Nego tuh maksudnya gimana? Mas, kalau saya nanti ke toilet boleh nggak? Kalau dia bilang boleh, nggak apa-apa. Karena kan proktornya di lokal. Gitu. Karena hampir 3 jam itu tersiksa ya duduk terus dan kita susah loh gerak itu. Kok nudure nih? Gitu. Nah, ini teman-teman pilihnya sekarang yang testing center ya. Mas Febri, Kemudian next. mulai Mas. Mas kami enggak. Kemudian English seperti biasa. Dan ya yang penting juga teman-teman faktor pentingnya apa? Dibanding hal teknis, ujian begini ini fisik ya. Karena teman-teman di depan layar 2 jam, hampir 3 jam, pusing. Oke. Biasa pusing ya. Ini bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris tau ya. Kaget, Gak ada Mas masalah, Tony ya. kaget. Mau jawabin mana? Jadi make sure aja teman-teman apa jangan apa ya semalam begadang gitu terus besoknya ujian tuh pasti nggak konsen gitu. Oke, ini di Jakarta, di Depok, saya ke apa misalnya? Surabaya. Apa ini? Surabaya atau Bali? Jawa Timur Banyuwangi ya. kan? Bali. Saya Jawa Timur sih. Itu lah nanti. Itu lah Mas Liburan. Iya, Saking suara kamu Pak. Gak iso online. Ini mana? Surabaya, Stikom ya? Surabaya, Salatiga, Kedua. Bukan aku. Iya, Oh, udah mau jauh. Apa langsung main Ya, udah mau jauh. ya. Bali Pak, Bali Pak. Bali. Sini kan. ASDP gimana? Gak ada. Sikom Surabaya. Banyuwangi Sikom Banyuwangi ono berarti. Oh itu ini Sindu. Mana? Iya, Ini Sindu. Ini ya? Ini Sindu. Ini. Ya. Nah, ini trikinya apa? Trikinya kalau teman-teman pilih ini ya klik ya. Oke, saya mau ujian di situ. Trikinya adalah Tanggalnya. tanggalnya, betul. Terus gak apa-apa menyesuaikan. Nah, ini kadang dia itu kapan Tahun depan. available-nya. Enggak mesti Tuh. ada tiap hari. Jadi November tuh nggak Buruk. ada. Desember full. Desember kosong. Aslinya gak Tahun depan. Iya, aslinya gak ono. Tahun apa? Sayang. Iya. Nah, biasanya gini teman-teman. Biasanya gini, kalau mau telepon dulu ke testing centernya. Mas, saya mau ujian AWS di sana bisa nggak? Misalnya dia bilang bisa. Saya registrasi di person fee-nya nggak ada Mas. Oh ya udah nanti saya bukain. Biasanya ini ditutup sama dia. Jadi kita harus bayar request dulu, nanti dibuka sama dia. Tapi cepet-cepetan ya. Takutnya begitu dia buka, orang lain udah apa schedule. Kayak gak ono Mas. Jadi kita janjian dulu. Nah sekarang ini susah banget testing mas ujian di testing center itu susah banget. Di Jakarta juga sama. Karena mereka resource-nya terbatas dan yang minat untuk bisa banyak. Jadi luar biasa. Gitu. Oke. Semangat teman-teman. Foto sih online. Sosik. Bahasa Inggris ya, Mas. Lek ning kota. Tinggal Kok gak lulus. Padha Ada kan nesu ngono. Iya iya sih. Kangen kan ya wis lah mulai Transport kerja ya. kayaknya lain-lain. Hanya rasanya kan online.
Komunikasi lah. Kok ini Dalam komunikasi. itu orang dianya Pak Gahat. Luar biasa. Enggak salah komunikasi, Pak. Maksudnya. Faktor non teknis Pak. Sana nggak ngerti kita, Pak. Dan kalau nggak lulus itu mudah-mudahan enggak, itu teman-teman mesti nunggu 2 minggu dulu untuk bisa ujian lagi. Oh, ada Waktu tunggunya. Tapi 50 tetap bayar lagi. 50%. Oh, bayar. Nah, 2 minggu itu maksudnya nggak bisa langsung kita oke saya gagal hari ini besok mau ujian lagi gitu nggak bisa. Stresnya biar curl dulu. Biar cool down dulu. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan.